Hai guys, nama saya Ayu, umur 43 tahun dan saya tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya sudah setua ini ya, nggak pernah sakit gigi. Ini gigi asli saya, nggak ada veneer, nggak ada tambalan, nggak ada crown. Kok bisa? Nah, di video kali ini saya akan berbagi 5 tips untuk menghindari sakit gigi. Stay tune terus. Ayu Petri dan tips yang pertama adalah gosok gigi 2 kali sehari selama 2 menit. Kedengarannya remeh banget. Sejak kecil kita kan sudah diajari harus melakukan hal ini. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang kena sakit gigi. Kenapa? Karena memang tidak segampang yang kita bayangkan. Kita harus menyikat gigi sampai ke dalam-dalamnya. Dan juga bagaimana kita tahu 2 menit? Apa kita harus bawa jam ke kamar mandi? Karena itu, kebanyakan dokter gigi akan menyarankan kita untuk menggunakan sikat gigi elektrik. Karena yang pertama, sudah ada timernya selama 2 menit. Selain itu, berbagai penelitian juga sudah membuktikan kalau sikat gigi elektrik lebih efektif dalam membersihkan gigi. Kok bisa? Iya, karena sikat gigi elektrik bergetar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gerakan tangan manusia. Sudah 8 tahunan saya memakai sikat gigi elektrik ini. Saya coba merek ini, coba merek itu. Kesimpulannya, tidak semua sikat gigi elektrik itu sama. Teman-teman bisa melihat sikat gigi saya yang lama ini, meskipun elektrik ya, nih, menyala kan? Tapi bentuk kepalanya persis seperti sikat gigi manual, dalam artian plastik. Untuk saya nggak masalah karena memang saya nggak pernah ada masalah dengan gigi dan gusi. Cuma kadang-kadang kalau kita sedang sariawan itu juga sakit kan. Kita menyikat gigi, kemudian bagian belakangnya yang plastik keras ini kena sariawan kita, sakit. Ini adalah sikat gigi elektrik terbaru saya, namanya U-Smile Y1 Pro. Y1 Pro menyelesaikan masalah itu dengan memasang bantalan karet pada kepala sikatnya. Kalau dipegang empuk gitu ya, jadi nggak akan menyakiti mulut dan gusi kita. Permukaan sikat yang agak melengkung ini bisa menjangkau sela-sela gigi dan di sekitar gusi. Kebanyakan sikat gigi elektrik hanya boleh kita nyalakan ketika sudah berada di dalam mulut kita beserta pasta giginya. Karena kalau kita nyalakan di luar mulut, sikat ini akan mulai bergetar kan, dan pasta giginya akan memercik kemana-mana. Tapi untuk Y1 Pro, pada bagian kepalanya ini ada sensor tekanan. Ini boleh kita langsung nyalakan di luar mulut. Lihat kan, pasta giginya aman saja, nggak akan memercik kemana-mana karena ada sensor tekanan itu tadi. Sikat ini akan mulai bergetar dengan lebih kuat ketika merasakan ada tekanan pada ujung sikatnya, misalnya ketika mulai menyentuh gigi. Kedengaran kan kalau getarannya semakin kuat. Ketika kita menggosok gigi dengan semakin kuat, terdengar getarannya akan berkurang, suaranya makin menurun. Kenapa? Karena untuk melindungi gigi dan mulut kita biar nggak sakit. Menurut hasil penelitian, sikat gigi Y1 Pro ini bisa melindungi mulut dan gigi kita sampai dengan 98,18% dibandingkan dengan sikat gigi manual. Yang agak merepotkan dari sikat gigi elektrik seperti ini adalah kita harus nge-charge. Saya pernah punya sikat gigi elektrik yang tiap 2 hari sekali harus di-charge. Paling lama yang pernah saya gunakan adalah 2 minggu sekali harus di-charge. Masalahnya kadang-kadang saya lupa nge-charge. Tapi dengan Y1 Pro ini kita hanya butuh nge-charge setahun sekali. Dan ini bisa di-charge dengan menggunakan USB cable. Jadi kita nggak perlu charger khusus. Kalau kita ngomongin tentang sikat gigi elektrik, biasanya makin mahal harganya, pasti fiturnya makin banyak. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya sikat gigi sekelas Y1 Pro ini harganya akan jauh lebih mahal. Yang ini saya beli dari Shopee di Malaysia seharga Rp259 saja. Untuk saya, bonusnya ada di desainnya yang simple tapi elegan. Cocok banget dengan dekor kamar mandi saya yang minimalis.
Selain itu ada beberapa warna yang bisa kita sesuaikan dengan kepribadian kita. Boleh juga dijadikan sebagai hadiah untuk orang-orang tersayang. Untuk teman-teman yang tertarik, akan saya sertakan link eksklusifnya ada di deskripsi video ini di bawah. Bisa langsung klik di sana. Oke, selain jenis sikat gigi, kita juga harus memperhatikan kapan kita menyikat gigi. Kalau dulu waktu saya masih kecil, saya seringkali menyikat gigi ketika mandi, pagi dan sore, tapi itu kurang tepat. Lebih baik kita lakukan di pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur, untuk memastikan kita berangkat tidur dengan gigi yang dalam keadaan bersih. Tips nomor 2 adalah floss. Setelah sikat gigi di malam hari, saya juga menggunakan dental floss seperti ini. Dulu kebanyakan bentuknya yang seperti benang panjang itu ya, tapi sekarang saya lebih sering menggunakan floss pick. Menurut saya ini lebih praktis. Kesalahan kita biasanya kalau kita menggunakan floss ini hanyalah bergerak naik dan turun di sela-sela gigi. Tapi sebenarnya kita harus masukkan floss jauh ke dalam gusi sampai nggak bisa naik lagi. Ini fungsinya untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di sela-sela gigi dan gusi. Pertama kali mungkin gusi kita akan sedikit berdarah, tapi lama-lama terbiasa dan ini penting sekali. Tips ketiga adalah gunakan mouthwash. Jadi kalau malam setelah saya sikat gigi, kemudian saya gunakan dental floss, setelah itu akan saya gunakan mouthwash pada malam hari saja. Karena sebenarnya di dalam mulut kita ini kan ada berbagai macam kuman dan bakteri yang kalau dibiarkan semalaman di dalam mulut kita mungkin akan bereaksi, mungkin akan menyebabkan penyakit, mungkin akan menyebabkan macam-macam. Kalau kita menggunakan mouthwash, kebanyakan kuman ini tadi akan hilang. Jadi saya biasakan sehari sekali berkumur menggunakan mouthwash. Selain itu, nafas saya jadi lebih segar dan lebih percaya diri kalau dekat-dekat suami. Yang keempat, kurangi konsumsi gula. Sebenarnya kalau kita makan terlalu banyak gula memang akan merusak gigi. Jadi kita bisa lihat pada anak-anak kecil yang minum susu formula dari botol dan itu biasanya dibiarkan semalaman di dalam mulut mereka, biasanya gigi mereka rusak, ya kan? Karena itu untuk kita orang yang sudah dewasa, kita kurangi. Enggak berarti harus dihilangkan sama sekali ya, enggak. Tetap saya juga makan gula kadang-kadang, tapi kan dijaga. Everything in moderation. Untuk saya pribadi memang ini nggak terlalu susah karena saya bukan penggemar kue yang manis-manis. Bahkan untuk minum teh dan kopi saya juga jarang, hampir nggak pernah. Sebenarnya teh ataupun kopi itu sendiri tidak merusak gigi. Yang merusak itu kan gulanya. Tapi teh dan kopi itu bisa merubah warna gigi kita jadi lebih gelap. Ada trik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal ini. Yang pertama, kita bisa minum menggunakan sedotan, jadi akan mengurangi kontak dengan gigi. Yang kedua, bisa kita tambahkan sedikit susu ke dalam kopi ataupun teh kita. Kita juga bisa kumur setelah minum teh ataupun kopi. Yang keempat, kalau mau lebih saintifik, kita bisa saja beli pemutih gigi yang ada di apotek. Kemudian tips yang terakhir, last but not least, check up ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Setelah kita melakukan langkah 1-4 itu tadi ya, saya jamin teman-teman gak akan sakit gigi lagi, atau paling tidak jarang. Saya nggak berani menjamin 100% tidak akan sakit gigi karena masih ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang itu rentan terhadap sakit gigi. Tapi kebanyakan kalau kita nggak ada masalah ya aman-aman saja seperti saya ini. Tapi serajin apapun kita membersihkan gigi, lama-lama akan ada karang gigi atau plak yang menempel di sela-sela gusi atau di belakang atau di gigi geraham di sini gitu ya. Kadang-kadang karena susah kan untuk benar-benar menjangkau semuanya. Dan itu satu-satunya yang bisa membersihkan semua karang gigi yang ada di dalam mulut kita adalah dokter. Dengan menggunakan cara scaling, jadi pakai alat itu semua dihilangkan. Inilah perlunya kenapa kita harus ke dokter gigi 6 bulan sekali. Dokter juga akan ngecek apakah gusi kita sehat, apakah gigi geraham bungsu kita tumbuhnya di tempat yang bagus. Karena kadang-kadang geraham bungsu itu kan tumbuhnya miring
dan itu bisa menjadi tempat untuk berkembang biaknya bakteri seperti itu dan macam-macam. Kalau kita rutin ke dokter gigi, semua itu akan ketahuan sebelum jadi penyakit. Jadinya merupakan tindakan preventif. Kadang-kadang kita pergi ke dokter gigi hanya ketika kita sudah sakit gigi. Jadinya kita takut ketemu dokter gigi. Padahal kalau kita rutin ke dokter gigi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kemungkinan kita nggak akan mengalami perawatan yang sakit-sakit itu. Inilah yang saya lakukan sampai umur saya segini ini, dan gigi saya tetap utuh, nggak pernah sakit gigi sama sekali. Jadi begitulah tips saya hari ini, nggak ada rahasianya, nggak ada memakai pasta gigi tertentu ataupun obat rahasia untuk menjaga gigi. Semuanya seperti yang sudah saya jelaskan di video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.